Oke, para mahasiswa semua, saya akan lanjutkan lagi. Saya sedikit mengulang ya dari eh, mengulang lagi karena slide yang ke-8 yang terakhir itu kelihatannya suara tidak keluar sehingga saya sedikit mengulang. Mengulangnya dari tahap terakhir ya. Jadi yang pertama itu adalah tahap apa analisisnya, kemudian ini adalah tahap identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang sudah Anda buat sebetulnya di tabel-tabel yang saya buat di slide itu ya. Kalau misalnya itu ada potensi dan kendala yang berhubungan dengan aspek-aspek pada fungsi bangunan, maka itu dituliskan. Nah, setelah itu ada dua hal dari fungsi bangunan dari faktor-faktor eksternalnya, maka hal itu bisa dibuat masalahnya. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan pada tabel, ya, pada tabel yang banyak itu kalau misalnya pada poin masalah, kalau Anda perhatikan pernyataan-pernyataannya, pasti akan terkait dengan elemen-elemen ruang atau bentuknya, ya. Pasti kalau misalnya ada muncul penataan tata ruang, penataan sirkulasi, penataan cahaya, penataan bentuk dan sebagainya, gitu kan? Demikian juga penataan bidangnya atau ada penataan tata ruang tapa. Ya jelas, jadi artinya ke ruang tapa atau tata ruang luar. Yang dimaksudkan tata ruang luar di sini adalah tata ruang luar yang berada di dalam tapa. Kita harus ingat bahwa arsitektur itu selalu berada di dalam tapa. Batasnya adalah tapa. Bordernya adalah tapa itu sendiri. Oke, jadi kita tidak membahas hal-hal yang berada di luar tapak, ya. Misalnya permukiman itu sebetulnya bukan masuk ranah arsitektur, ya, tapi masuk pada ranah perencanaan dan perancangan permukiman atau housing atau dwelling, ya. Itu bedanya di situ. Ilmunya beda, meskipun yang dibahas itulah adalah sama, hampir sama. Ya, mengenai tata ruang, mengenai sirkulasi, mengenai posisi rumah, ya. Kalau permukiman selalu berbicara masalah posisi-posisi dari fungsi hunian dan fungsi-fungsi yang lainnya. Demikian juga kota, ya. Kota itu tidak bisa disamakan dengan arsitektur karena dia berada di luar tapa, ya. Tapi dia mempunyai wilayah kawasan tersendiri. Ya, kalau urban design itu kawasannya adalah kawasan fungsional. Ya, misalnya kawasan perdagangan, kawasan kota lama, kawasan pecinan, dan itu kawasan. Ya. Nah, kalau kawasan itu adalah kaitan dengan urban design. Yang dibahas itu adalah masa, pergerakan jalan, dan ruang luarnya. Itu. Tapi sama kan, ada ruangnya, ada sirkulasinya, ada masanya. Sama, tapi beda, pendekatan ilmunya beda. Nah, ini harus kita cermati. Ya, kita cermati. Oke, kita kembali ke analisis masalah. Jadi, setelah Anda lakukan analisis yang banyak tadi, Anda temukan masalah-masalah yang ada. Ya, saya kembalikan, Anda lihat kan. Kalau misalnya saya menulis masalah, selalu berbicara masalah poin pertama yang dibicara apa yang akan diselesaikan. Elemen-elemen arsitektur apa yang akan diselesaikan. Elemen arsitektur itu adalah satu, ruang, dua, bentuk. Itu cukup gitu ya. Kalau ruang itu ya berbicara masalah kualitas ruang, berbicara masalah dimensi, berbicara masalah sirkulasi, berbicara masalah bentuk ruang, berbicara masalah susunan ruang. Ya, sedangkan bentuk itu berbicara masalah apa? Ya, yang slide awal-awal itu berbicara masalah apa? Berbicara masalah bentuk dari bangunan itu sendiri, berbicara masalah bidang, ya bidang atap atau ya di atas ruang ya, plafon misalnya, kemudian bidang dinding dan bidang lantai. Ya, itu enclosure. Jadi enclosure nanti berbicara masalah bukaannya. Bukaan itu apa? Jendela, pintu dan sebagainya.
Jadi bukaan itu bisa saja terjadi pada lantai, bisa saja terjadi pada atap atau plafon, bisa saja terjadi pada dinding. Ya, orang mengatakan kalau misalnya dinding itu sering disebut dengan jendela, ya, dan pintu. Sedangkan bukaan di atap itu ada bukaan di atap ya, ada tujuannya memasukkan cahaya. Demikian juga bukaan-bukaan di lantai itu diberatkan pada misalnya mesanin. Ya, mesanin itu sebuah bukaan lantai yang menghubungkan antara lantai yang di bawahnya dengan yang di atas. Itu bukaan juga. Ya, dari sisi itu adalah bukaan juga. Kemudian dari sisi bentuk itu berbicara masalah struktur. Ya, bagaimana tatanan-tatanan struktur yang bisa mempengaruhi keberadaan atau eksistensi dari ruang tersebut. Banyak contohnya struktur itu mempunyai nilai-nilai simbolik. Ya, ada makna-makna yang masuk ke dalam struktur itu, sehingga struktur itu tidak hanya menjadi unsur penguat bangunan, ya, tidak hanya menjadi unsur penguat bangunan, kekuatan memberi kekuatan, tapi tidak itu, tapi juga memberi unsur pada makna-makna ruang yang akan dicapai. Contoh jelas bahwa joglo, ya, itu jelas ya, bahwa joglo kolomnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga menunjukkan sesuatu, ada makna di balik itu. Ya, ada makna di balik itu, sehingga kalau misalnya joglo di rumah tradisional Jawa itu ada nama-namanya semua. Ya, kolom-kolom itu ada nama-namanya semua. Ya, jadi seperti itu. Ya, oke, sudah jelas ya. Jadi itu Anda harus coba satu persatu lihat yang sehingga nanti akan ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Di dalam identifikasi masalah di sini ya, kalau kita melihat pada ya, dari masalah saya ini, kalau saya lanjutkan, kita melihat bahwa hasil masalah itu adalah pada tabel masalah itu kita kumpulkan ya, dari aspek kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan. Saya ambil dari 4 aspek itu, sedangkan aspek dimensi ruang, kualitas ruang, dan bentuk arsitektur itu belum dimuat dalam terapan saya, karena mungkin terlalu banyak, saya ambil contohnya saja. Ya, saya ambil contohnya. Nah, kemudian tentunya tadi dikatakan bahwa identitas itu ditemukan banyak masalah kan terkait fungsi bangunan rumah sakit yang tadi dari yang dikaitkan dengan aspek pengguna, tapak, lingkungan fisik, lingkungan masyarakat, dan ipteknya. Kan gitu ya. Jadi dari fungsi bangunan yang terdiri kenyamanan, keselamatan, kesehatan, kemudian dan selanjutnya itu kan ditemukan, ditemukan dengan aspek pengguna, tapak, lingkungan fisik, lingkungan masyarakat, dan iptek. Nah, di situ nanti muncul ya masalah-masalahnya. Dengan demikian, dalam mencari masalah di sini, Anda tidak perlu atau Anda tidak berpikir dengan cara berpikir hanya tombol pengen, saya ingin ketemu, pokoknya saya ingin masalahnya itu adalah masalah lingkungan. Ya, saya pinginnya itu, kemudian saya pinginnya masalahnya fisika bangunan. Ya, tidak seperti itu. Ketika Anda menentukan lokasi dan memperlihatkan karakteristik tapak pengguna dan lingkungan sekitarnya, berarti Anda tidak bisa lagi berpikir tombol pengen, tapi Anda harus mencari ya hal-hal yang terkait pada aspek tersebut itu dikaitkan dengan fungsi bangunan sehingga temukan masalahnya. Dan itu bisa banyak banget. Ya, kalau semakin jeli kita mengamati tapaknya, semakin jeli kita mengamati lingkungannya, ya, semakin jeli kita mengamati penggunanya, itu akan kita dapatkan masalah yang demikian banyak. Artinya Anda sudah mendapatkan hasilnya di sini. Ya, jadi mengapa saya membuat slide banyak itu karena saya ingin memberi contoh pada Anda semuanya. Ya, karena slide banyak itu karena memang semuanya harus
bahas. Apakah itu terjadi masalah atau tidak, itu sudah harus dibahas. Kenapa harus dibahas? Supaya jangan sampai ada hal-hal yang sebetulnya menjadi masalah karena tidak ada poin, ya, tidak ada template untuk membahas poin itu, sehingga itu tertinggal. Ya, kan rugi. Nah, artinya rugi itu kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mendapat masalah, berarti kita tidak bisa memecahkan masalah itu. Di dalam desain maksud saya. Ya. Nah, dari itu semua kita mendapatkan nih banyak ini dari kenyamanan. Ya. Lihat tuh kenyamanan sampai berapa itu. Ya. Sorry, kenyamanan itu sampai 38. Ya, ini saya perbaiki ya. Saya perbaiki sehingga nanti saya upload lagi. Ya, upload lagi tentang file PDF-nya yang sudah saya perbaiki. Ya, supaya lebih sempurna saja, meskipun ini karena dibuat memang tidak karena waktunya juga tidak mepet sih sebetulnya, tapi karena memang harus, ya namanya membuat seperti ini masih tidak langsung sempurna ya. Tapi ada kesalahan-kesalahan, apakah kesalahan tipe, apakah ada penggandaan kalimat dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa masalah yang khusus di kenyamanan itu sampai 38 gitu kan. Itu baru kenyamanan saja, belum yang lainnya. Ya, keselamatan. 38 tadi, keselamatan 62. Berarti berapa? 54 kan? Ya 54 masalah. Sorry, 24. Berarti 62 kurangi 30 ya. Kurangi 34, berarti 32. Berarti 30-an. 30-an masalah. Oke, keselamatan saja. Di sini Anda tidak perlu harus benar nanti saja dulu ya. Tapi yang paling penting kalian semua membahas ini. Kesehatan juga lumayan lihat. Ya. 82 sendiri. Berarti 20-an kan? 20 masalah. Kemudian kalau tadi ini 82, kemudian sampai berapa? Ya, 99. Sekitar 20, sekitar 18-an masalah. Totalnya adalah 99. Ini belum sampai pada bentuk arsitektur dan sebagainya. Mungkin dimensi ruang, kemudian kualitas ruang, kemudian bentuk arsitektur itu tidak terkait dengan fungsi bangunan rumah sakit. Ya, kenapa demikian? Karena fungsi bangunan rumah sakit itu bersifat sangat fungsional, harus efektif, sirkulasi harus efektif, tidak neko-neko, karena dituntut penanganan yang cepat terhadap pasien, itu yang paling penting. Ya. Beda kalau misalnya Anda membuat bangunan keagamaan, itu pasti kualitas ruang menjadi bagian yang penting. Dimensi simbolik itu juga menjadi bagian penting di dalam bangunan-bangunan yang sifatnya sakral. Ruang seperti ruang doa dan sebagainya itu sifatnya sakral, sangat penting itu dimensi-dimensi simbolik. Ya, jadi ada dimensi simbolik itu tidak hanya pada dimensi, tapi juga pada sistem sirkulasi. Nah, yang efisien, yang efektif itu lurus. Kalau misalnya dimensi simbolik, mungkin diarahkan kemana? Jadi ada aspek-aspek yang terkait dengan hierarki, skala dan sebagainya. Ini beda-beda ya. Ya, beda-beda. Untuk bangunan-bangunan museum dan sebagainya mungkin juga bentuk menjadi bagian penting. Meskipun fungsi itu tetap ya tidak boleh ditinggalkan. Jadi itu banyak ya, dari 90. Nah, dari 99 ini kita tidak bisa menerima saja 99 ini harus di filter lagi, harus disaring lagi. Ya, tidak menetapkan masalah. Bukan ini masalah masih sifatnya umum ya. Belum masalah utama, ini sifatnya masalah umum. Jadi keluaran dari analisis masalah itu adalah penetapan masalah yang sifatnya umum, belum yang sifatnya utama. Ada bab berikutnya, ya subbab 43 itu penetapan masalah utama. Nah, ini bedakan ya, masalah umum dan masalah utama. Gitu ya.
Nah, bagaimana caranya kita meletakkan masalah